Saya share screen dulu. Oke. Apakah sudah nampak teman-teman? Belum, Bapak. Oke, ini sedang proses. Belum, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, udah nampak belum? Sudah, Sudah, Bapak. Bapak. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar terkait materi dinamika partikel. Dinamika partikel atau hukum tentang gerak, gitu ya. Teman-teman sudah pernah belajar ini pasti waktu misalnya waktu SMP, MTS, gitu ya, SMA, MA gitu terkait dengan hukum Newton tentang gerak. Jadi gerak itu uh, ada pemicunya, ya. Gerak itu ada pemicunya. Jadi kalau kita berjalan di lantai begitu ya, kita sedang melakukan gerakan dan ada yang menyebabkan kita bergerak, bahwa kita bergerak. Gesekan antara lantai dengan alas kaki kita atau dengan kaki kita sendiri, gitu ya. Itu salah satu tahapan atau salah satu bagian dari kita menjadi bergerak begitu. Karena ada gesekan, gesekan dua permukaan benda, ya, gesekan. Dalam dinamika partikel, nah, kita mengenal adanya Newton, hukum Newton. Newton ini ada hukum Newton satu, 2, dan 3. Hukum Newton satu ini berbicara tentang inersia, tentang inersia, di mana sigma F sama dengan nol. Sigma F sama dengan artinya resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan nol. Artinya benda itu cenderung mempertahankan pada posisinya. Dia akan tetap diam. Ya. Misalnya yang paling gampang itu kalau kita praktekkan, misalnya kita punya koin dikasih, kita punya tas, kemudian taruh di atas meja, tasnya gitu ya. Tersebut tidak terbawa dalam kertas. Namun dia akan lembab, tidak ada resultan. Ya. Itu inersia. Misalnya batu besar yang gitu ya, dorong dari tiga arah misalnya, dorong oleh 10 orang, dia tidak bisa dikatakan bahwa batu tersebut dia punya, ya. Kemudian dua, tadi hukum Newton pertama, Newton second law. Nah,
bapaknya keluar. Iya ya, bapaknya keluar ya? Di kalian suara bapaknya gitu nggak? Iya, Iya, nggak iya, ada benar. suaranya. Iya, benar. Iya, Iya kan? dikirain Sebelum itu sinyal gue. ya Oh kok kira enggak, juga itu sinyal. bapaknya. Bapaknya suaranya yang ini. Kayaknya deh. Mbak, Harusnya sekarang Jana, Jana ternyata menjelaskan. bukannya kita. Oke. Jana jadi hostnya. Soalnya kan yang pertama join kayaknya. Hah? Hai. Oh. Absen belum, Kit? Belum. Belum absen. Ada judus nggak? Why? Hah? Apa? Ada Fani nggak? Oh, Astagfirullahaladzim. astagfirullah. Oh, bilangnya judes jadi hah? Bilang dong, Fani, ada Ada Fani maksud. ada nggak sih? ayah. Kan kemarin PKN bahasa identitas negara, apa nasional ya? Itu materi Ya, gue, materi aku. Harusnya tuh kemarin. ya udah nanti tanyain lagi aja ke bapaknya. Kemarin tuh bapaknya Kan kan bapaknya bilang, ngejelasin katanya buat besok, iya, minggu ini. kamu ngejelasin lagi Kamu nggak sih? ngejelasin lagi berarti lebih rinci dari bapaknya. Kan kemarin mungkin bapak ngasih taunya sama cuma ini tuh bapaknya mohon maaf Cina nge-WA ke aku. Saya Nah, terlempar Cina. Kayak Parah dilempar. Tabah, euy. Zahra di Mekah, Zahra di Mekah. Iya dong, Lagi umroh ya, Jahro? iya dong. Masya Allah. Nah, Eh bentar nyari. balasnya kayak mana ya? Bapaknya bilang mohon maaf saya terlempar. Terus ah, Bisa masuk lagi, Murun. Nyari lagi.
masuk. Oke, mohon maaf. Ini sinyalnya ternyata kurang bagus. Saya di kampus. Ini sinyalnya kurang begitu bagus. Saya ganti perangkat ini. Saya sinyalnya apa namanya? Perangkat. Mungkin ruangannya tertutup mungkin di sini. Jadi, nah, oke, baik. Oke, sudah nampak belum? Sudah nampak Materinya belum belum nih? muncul. Belum, Bapak. Belum, Pak. BTW. Oke, tunggu baik. Sudah belum? Sudah, Bapak. Pak. Ya, hukum Newton kedua. Jadi ya, sampai situ ya. Hukum Newton kedua itu hukum Newton tentang gerak ya. Di mana sebuah benda ya bergerak dengan misalnya sebuah percepatan ya. Nah, percepatannya itu sebanding dengan besarnya gaya ya, yang diberikan. Ya, teruskan sebagai sigma F ya sama dengan M dikali A. Jadi kalau gayanya besar, gitu ya, maka percepatan yang ditimbulkannya juga besar, gitu ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Sepeda motor, kalau gasnya ditambah, percepatannya juga semakin bertambah. Yang tadinya dari pelan-pelan gitu ya, agak cepat sedikit, cepat, sangat cepat. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, itu besarnya percepatan. Itu sebanding. Ya. Jadi antara gaya dan percepatan itu sebanding. Jadi kalau orang gaya effortnya tinggi, misalnya ya, itu dia akan percepatannya juga semakin tinggi. Jadi ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, semakin besar gaya, ya nilai percepatan benda juga sebanding. Ya, ya, banding. Kalau dalam kehidupan manusia, mungkin usaha itu ya, usaha itu kan bagian dari F. Usaha itu sebanding dengan hasil, kan begitu ya. Resultan itu, hasil itu resultan F. Jadi kalau dirumuskan itu W sama dengan F per A. Gitu ya. Kalau dalam persamaan rumus itu W sama dengan F kali per A. Ya. Besarnya usaha itu sebanding dengan gayanya. Ya. Itu makna itu ya dalam hidup. Ini persamaannya ya, resultan gaya sigma M sama dengan M kali A. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada sebuah objek, pada sebuah benda itu nilainya sebanding atau sepadan dengan besarnya. Ya. Tuh. Kemudian ada hukum Newton 3. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu ya, besarnya gaya yang diberikan oleh yang bekerja pada sebuah benda. Misalnya suatu benda itu bekerja dua gaya. Ya. Maka besarnya itu F12 sama dengan F21. Artinya misalnya
benda yang didorong oleh gaya dari sebelah kiri misalnya, itu kemudian ada juga gaya yang bekerja di sebelah kanan, sisi kanan, berikan ke benda itu. Nah, besarnya seperti ini, nilainya berlawanan, artinya ada arah, ya. Arahnya kemana nih? Gitu ya. Arahnya kemana? Saling berlawanan, gitu ya. Nah, ini contoh aplikasi hukum ketiga Newton ya. Ketika martil atau palu itu menyentuh paku, ya, martil memberikan gaya ke paku. Nah, paku dia akan, ya, menyentakkan gaya juga terhadap martil. Sehingga di situ ada gaya seperti terpental begitu. Ketika eh, martil kita pukulkan ke paku gitu ya. Jadi ada gaya yang bekerja. Kemudian ada gaya gesek statis dan kinetis. Jadi kalau kita pakai sepatu berjalan di atas lantai, kita punya gaya gesek. Kita punya gaya gesek. Nah, ada dua jenis koefisien gesek ya. Koefisien gesek statis itu dilambangkan dengan mu s, yang terkait dengan benda yang diam. Dan koefisien gesekan kinetis atau mu k untuk benda yang bergerak. Gaya gesekan kinetik Fk selalu berlawanan dengan arah gaya atau arah gerak bendanya. Nah, sehingga gaya gesek kinetik itu dirumuskan dengan mu k dikalikan dengan n. Gaya gesek kinetis koefisiennya dikali dengan n gaya normal. Jadi kalau kita bergerak pakai sepatu, ya kalau kita diam, kita pakai sepatu, kita berdiri di atas lantai diam. Dia punya gaya gesek statis. Dia punya gaya gesek statis. Kalau kita bergerak, gitu ya, itu dia punya gaya gesek kinetis dan arahnya berlawanan. Kalau kita arah gerakannya ke depan, maka gaya gesek kinetis ini ke belakang. Ya, berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi alas kaki kita itu dia bergesekan dengan permukaan lantai. Ya, sehingga sepatu kita itu gundul ya kadang, jadi halus. Atau sandal jepit kita juga jadi halus. Itu karena efek dari gaya gesek gitu. Gesekan antara permukaan sandal alas kaki kita dengan permukaan lantai, sehingga menyebabkan ini ya gundul gitu ya. Jadi halus permukaan alas kaki kita itu. Itu akibat itu. Ada gaya gesek yang bekerja. Itu ya. Oke. Sedangkan gaya gesek statis selalu berlawan arah dengan arah gaya yang berusaha menggerakkan benda dan besarnya ditentukan dari rumus kesetimbangan gaya-gaya. Terus untuk besar gaya gesek statis maksimum yaitu tepat sebelum benda bergerak. Jadi sebelum benda bergerak kan dia masih posisi diam. Ya, dirumuskan sebagai Fs sama dengan mu s dikali n. Itu gaya gesek statis. Besarnya koefisien statis dikalikan dengan gaya normal. Ya, oke. Nah, oke, ini contoh ya. Nah, ini tadi basic tentang gaya Newton, hukum Newton. Nah, ini ya tadi ya. Oke.
Ini tadi sudah disampaikan terkait dengan hukum Newton 1 ya. Benda yang diam akan tetap diam. Semua benda cenderung mempertahankan pada keadaannya, pada posisinya ya. Hukum Newton 1 disebut dengan hukum kelembaman inersia. Benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Ini juga dinamakan hukum Newton 1 tuh, bekerja. Jadi kalau benda itu bergerak, kecepatannya konstan, tidak ada perubahan kecepatan, maka dia mengamalkan ini nih, hukum Newton 1. Konstan aja gitu. Konstan. Kemudian ini ya, persamaannya untuk hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A. Ini hukum Newton 2 ya. Ya ini sama ya. F sama dengan M kali A, itu dibalik-balik aja. Jadi kalau dari grafis ini besarnya gaya F ini ke arah kanan, kemudian ke atas itu adalah gaya normal. Itu berbanding terbalik dengan besarnya W. W itu berat benda ya, berat benda. W. W itu rumusnya M kali G ya. Massa dikalikan dengan gravitasi. Ini berlawanan dengan N. Ini kalau permukaannya licin ya, bisa saja kan di atas es, di atas permukaan yang sangat licin, yang nilai koefisien geseknya itu sangat rendah. Nah ini resultan gaya, misalnya tadi yang hukum Newton 2 ya, resultan gaya atau sigma F itu. Misalnya ini ada kondisi yang pertama ini, yang atas, ini N kayak normal, ini W kayak berat ke bawah. Ada dua gaya yang bekerja yang searah, F1 dan F2. Ini ke arah kanan semua nih gaya yang bekerja nih. Maka besarnya percepatan adalah F1 ditambah F2, 1 tambah 2, dibagi dengan massa benda. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang grafis yang bawah nih, ada dua gaya yang bekerja, F1 ke arah kanan, F2 ke arah kiri. Ya. Ada dua gaya. Nah, di sini ya besarnya A sama dengan sigma F dibagi M kurang sigma ya. Sehingga persamaannya menjadi F1 ke arah kanan dikurangi F2 dibagi dengan M. Nah, jadi dikurangkan ya. Yang ke kanan dikurangi yang ke kiri. Di sini karena searah maka dijumlahkan. Nah, ini contoh kita lihat. Ya, contoh kita lihat. Kita lihat, ini ada seorang CS cleaning service. Dia menarik gerobaknya ini yang berisi peralatan kebersihannya. Nah, di sini permukaannya dianggap licin, ada airnya gitu. Nah, di sini kita tarik garis proyeksi, ya, kita garis gitu ya, tarik. Ini adalah gaya F. Kemudian kita ambil ya, yang tegak lurus misalnya ya. Yang ini mendatar ini adalah alfa. Alfa. Kemudian ke atas ini disebut dengan gaya normal dan yang ke bawah adalah gaya beratnya. Ini berlawanan. Nah, dari sini kita proyeksikan ini ada segitiga nih. Ya, menggunakan persamaan trigonometri. Besarnya gaya ke atas adalah F sin alfa. Besarnya gaya yang mendatar adalah F cos alfa. Ini kalau teman-teman pakai trigonometri nanti ketemu. Yang ke arah kanan ini F cos alfa. Dan yang ke atas adalah F sin alfa. Nah, gaya total
Ya, arah horizontal yang bekerja pada benda. FH. Berapa sih nilai FH? Gaya horizontal. Ya, gaya horizontal itu kan bukan gaya, ke samping ya. Samping. Horizontal ke samping. FH itu kan tadi yang ke samping itu kan yang mendatar itu F cos alfa ya. Nah, ini. F cos alfa. Sehingga percepatannya adalah A sama dengan FH dibagi dengan M. Jadi F cos alfa dibagi dengan M. Nah, ini nilai percepatan. Nilai percepatan arah horizontal. Jadi percepatan arah horizontal itu ke kanan nih. Percepatannya berapa? F cos alfa dibagi dengan M. Kalau yang vertikal gimana? FV. FV. Sama aja. FV sama dengan F sin alfa dibagi dengan M. Ya. Tapi nanti ada ini. Ada gaya yang ditambah, ada gaya yang dikurangi nih. Kenapa? F sin alfa itu searah dengan hukum ini gaya normal ke atas dan berlawanan dengan besarnya W. Kita lihat. Nah, nih. Gaya vertikal FV itu besarnya adalah F sin alfa ditambah N dikurangi W. Kenapa ditambah N? Tadi yang saya katakan, N itu adalah gaya normal. Dia searah dengan nilai dari F sin alfa. Kemudian dikurangi dengan nilai W. Nilai W. W itu gaya beratnya. W. Jika benda belum bergerak arah vertikal maka V sama dengan 0. Jadi kalau bendanya belum bergerak, nilai gaya vertikalnya itu sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ini F sin alfa ditambah N min W gitu ya, sama dengan 0. Ya. Jadi kalau benda dikatakan belum bergerak itu berarti gaya angkatnya atau gaya vertikalnya itu sama dengan 0. Belum ada perubahan. Ya, 0 gitu ya. Kondisi ini dipenuhi jika F sin alfa lebih kecil dari W. Yaitu gaya vertikal lebih kecil dari gaya berat. Misalnya contoh begini. Ada batu besar diangkat oleh satu orang atau didorong atau ditarik. Ternyata batu besar tadi belum berpindah tempat. Tidak bergeser atau tidak bergerak dia. Tidak bergerak, blast tidak bergerak karena saking apa? Besarnya W. Benar nggak? Jadi benda itu tidak bergerak, tidak berpindah, belum bergerak gitu. Jika F sin alfa lebih kecil dari W, apa artinya? W-nya sangat besar. Ya. Jadi batu besar ditarik atau didorong atau diangkat oleh satu orang misalnya. Itu berat gitu ya. Berat. Gak bergeser dia. Gak bergeser. Berat gitu ya. Artinya W-nya, gaya beratnya, W sama M kali G. Masa batu dikalikan dengan gravitasi itu nilainya lebih besar daripada percepatan yang diberikan, gaya dorongnya. Gaya dorong dikali percepatan, gaya dorongnya, F-nya ya, gaya dorong atau gaya tariknya yang diberikan. Jadi untuk memindahkan batu yang besar agar dia bisa bergerak, maka perlu F yang besar juga. F yang besar. Oke. Kemudian kondisi B. Jika benda sudah mulai bergerak dalam arah yang vertikal, maka N sama dengan 0. Artinya gaya normal itu sama dengan 0. Sehingga FV sama dengan F sin alfa dikurangi dengan W.
Karena N-nya 0 kan, ditambah 0 pun tetap 0, 0 ya. Nilainya 0 N-nya. Maka tinggal rumusnya FV sama dengan F sin alfa dikurangi W. Ya, kondisi ini dipenuhi jika F sin alfa lebih besar dari W. Jadi gaya yang diberikan ke batu tadi itu lebih besar daripada nilai W-nya. Sehingga batunya bisa bergerak bedanya. Dari sini ya bisa dirumuskan A sama dengan FV dibagi M sama dengan F sin alfa dikurangi W dibagi dengan M. Nah, ini bedanya sudah mulai bergerak. Ya, F sin alfa lebih besar daripada W. Ya. Contoh nih. Ini ada contoh. Coba nih. Sebuah benda ditarik dengan gaya F1 100 Newton ke kanan membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Ya enggak? Dan gaya F2 20 Newton ke kiri. Jika massa bendanya 10 kilogram, tentukan percepatan benda A. Jika massa, tentukan percepatan benda. Tentukan juga percepatan benda jika F1 diperbesar menjadi 200 Newton. Coba kerjakan. Sebuah benda ditarik dengan gaya F1 100 Newton ke kanan membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal dan gaya F2 ke kiri 20 Newton. Jika massa benda 10 kilogram, tentukan percepatan benda. Tentukan juga kecepatan benda jika F1 diperbesar menjadi 20 Newton. Oke. Coba dikerjakan. Jawabannya 6 meter per sekon kuadrat bukan, Pak? 6 meter per sekon kuadrat. Gimana caranya? Untuk yang F1-nya 100 Newton. Maksudnya 1 Newton. Coba gimana cara ngitungnya? Yang pertama itu kan diketahui F1-nya itu 100 Newton ke kanan dengan sudutnya itu 37 derajat. Ya. Lalu F2-nya itu 20 Newton ke arah kiri. Lalu M-nya itu 10 Ya. kilogram. Pertama itu pakai Oke. rumusnya kan F1 ke kanan. Jadi rumusnya yang tadi itu Ya. F1 itu sama dengan F1 cos 37 Ya. derajat. Nah, berarti Ya. F1-nya 100, cos 30 derajat itu dibulatkan, Ya. Dewi ambilnya 0,8. Oke. Jadi 100 dikali 0,8 itu hasilnya 80 Newton Hmm. untuk F1-nya. Maka setelah itu kita mencari sigma F-nya, di mana sigma F itu Ya. sama dengan F1 dikurangi F2. F1-nya Ya. itu 80, F2-nya itu 20, jadi hasilnya 60 Ya. Newton. Lalu Ya. pakai rumus percepatan. Ya. Kecepatan di mana A itu sama dengan sigma F per M. Maka Hmm. sigma F-nya 60, M-nya itu 10, jadi 60 dibagi 10 hasilnya 6 meter per sekon kuadrat. Hmm. Oke. Makasih. Ada yang lain? Bapak,
Ya. Itu kan baru percepatan bendanya ya. Ini Nah, kan di sini ya kan soalnya itu jika masa 10 tentukan juga percepatan benda jika F1-nya tuh diperbesar menjadi 200 kan. Jadi itu ya, yang Dewi belum selesai kan, Pak? Soalnya ya, belum. kalau dari aku nanti kan F1-nya tuh 200 nanti pakai cara yang sama tadi yaitu Ya, F1 cos 37 derajat. Nah, ya, cos 37 derajat itu kan 0,8. ya. 0,8 dikali 200 itu hasilnya 160 Newton. Nah, maka terus di sini kan F2-nya itu 20 kan ke kiri. Ya, Jadi nanti percepatannya itu ya kan. Jadi nanti sigma F-nya itu 160 dikurangi 20. Jadinya hasilnya itu kan 140. Nanti percepatannya ya, itu kan rumusnya itu F sama dengan M kali A. Yang ada A-nya kan itu ya Pak. Jadi nanti A-nya itu pindah ke depan, terus dikali ya. F dibagi M. Maka nanti 140 itu dibagi 10. Jadi hasilnya 14 meter per sekon Oke, kuadrat. oke, oke. Terima kasih. Betul ya. Itu ada yang lain. Ya, tadi cos 37 itu ya 0,8 ya. 0,8. Ya, dikalikan aja. Kan itu kan F cos alpha gitu ya. Misalnya kondisi yang pertama tadi F cos alpha itu berarti F-nya 100, cos alpha adalah cos 37 ya. Ya, 100 kali 0,8 cos 37 nah, kali-kalikan masukkan ke persamaan hukum Newton 2 ya. A sama dengan F dibagi M gitu ya. Sigma F dibagi M, sorry. A sama dengan sigma F dibagi M. Atau mau langsung juga bisa. Misalnya A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F itu sama dengan F1 cos alpha dikurangi F2 gitu ya, dibagi M. Itu juga bisa gitu. Langsung boleh. Nanti ketemu tadi berapa? 10 ya? 100 kali 0,8 80 Pak. 80, Pak. 80 Hasilnya 80 percepatannya 6. 80 kurangi 20 ya. Iya. Nah, 60 bagi 10 6 ya. Dan kalau diperbesar nih F2-nya jadi 200, F1-nya jadi 200. 200 kali 0,8. ya 0,8. 0,8. Berapa hasilnya tadi? 160. 160 dikurangi 20. 20. 140 bagi 10. 14 meter. 14. Ya. Oke, bentar saya bukakan. Masih muter nih. Oke, udah muncul belum nih? Gaya force dan momentum. Oke, udah muncul belum nih? Ya, nah, ini hukum Hooke ya. Bisa, bisa baca nih. Nanti saya coba ini cari materi-materinya ya. Saya sudah pernah memasukkan ke Google Drive, tapi saya perlu melacaknya. Ini udah masuk di drive mana gitu. Ini gaya dan resultan ini. Oke,
Ini hukum Newton 1, 2. Nah, ini tadi ya contohnya ya. Hukum Newton 1 ya. Kalau ini kartunya. Ini ada koin di atas kartu. Kemudian kartunya ini ya, diselentik atau di apa ini? Didorong pakai jari. Dar. Ini dia tidak ikut ke kartunya, tapi dia akan berada di posisinya. Nah, ini contoh, ini alat untuk membersihkan apa ini? Ini ya, percobaan apa ticker timer biasanya untuk melihat gerak benda apakah dia kecepatannya konstan atau tidak. Nih, tadi hukum Newton 2. Coba nih kita lihat ada soal latihannya. Nah, nih coba kelihatan nggak dari sini? Pemanasan dulu. Coba berapa nilai besarnya? Which one of the diagram in figure 8.7 show the arrangement of force that give the block of mass m gitu ya, decrease acceleration. Mana yang lebih besar dari kelima benda ini? Ya, dari kelima peristiwa ini A, B, C, D, E, manakah gaya yang terbesar? Manakah gaya yang paling besar? Itu kan sebanding dengan percepatan. Ini coba yang besar. Yang C bukan, Pak? Yang C. Oke, yang lain boleh di chat aja nih boleh. Manakah yang kecepatannya paling besar atau gayanya paling besar? Oke, Yang A bukan, Pak? Karena ya. Terus siapa lagi? Nah, ntar saya lihat respon dari teman-teman dulu nih. Ini namanya engagement. Uslifatul Jannah C. Rini C. Coba yang lain. Aulia C. Dewi Andini C. Gitu ya. Oke, yang lain ditunggu. Dek, 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 dek. Nanti tinggal argumentasinya. Nah, sekarang jawabannya dulu aja. Habis ini argumentasinya apa nih gitu ya. Oke, terima kasih. Coba yang A berapa? 2. Yang A.
Yang A tuh 22, soalnya kan itu ke kanan semua, jadi ditambah plus-plus. Oke, betul, Silvi. Betul ya. 22 ya, ke arah kanan. Nah, yang B, arah mana yang B? Kalau A ke arah kanan, yang B berapa Newton ke arah mana? Yang B, yang ini nih. 4 dikurangi 4 kurangi 2 jadi 2. Kurang ya 2 2. jadi 2 Berarti nanti bendanya ke arah kiri apa kanan? kanan. Ke arah kiri ya. Kan akan mendorong 2 Newton lebih besar ke kiri ya. Ya enggak? Yang C coba ya. C. 20 20 20 kemana? ke kiri. ke kiri. Kanan. Ke kanan. Kanan. Kenapa kanan? Karena yang 40 yang paling besar. Besar. Ya 40 kurangi 20 ya artinya kanan lebih besar 20 Newton gitu ya. Oke, yang D 10. 10. yakin. Minus 10. Oke, coba diamati. Arahnya gimana arahnya? Searah enggak yang D? Searah ke arah Ya, kiri. Berarti berapa nilainya? Minus 50 bukan, Pak. 50 Minus bukan, Pak. 50. Ya, lihat anak panahnya. Nilainya besarnya 50. 50 ke arah kiri. kiri. Ya, ya enggak? Ya, jadi dia bergerak ke arah kiri nih, sebesar 50 Newton. Yang bawah, yang bawah. Yang bawah berapa? 12. 12. 12. 12. 12 ke arah kiri. Arah kiri. Betul, dia bergerak ke arah kiri. Berarti yang paling besar percepatannya yang mana nih? A berarti. Ya, B, C, D, E. Yang nilai N-nya paling besar. Mana tadi? D ya? Ya enggak? Kan 50 dia paling gede. Walaupun ke arah kiri. Ya, kan resultan gaya. Namanya resultan gaya itu kan dijumlahkan. Ya enggak? Gaya-gaya yang bekerja itu dijumlah. Resultan gaya namanya. Nah, yang D ini 50. 50 ke arah kiri. Jadi nilai percepatannya besar nih yang D ini. Ya. Oke. Sekarang yang dua, nomor 2. Pada gambar 8,8, jika P adalah gaya, gitu kan? Jika P adalah gaya 20 Newton dan gaya bergerak objek tadi dan objek bergerak dengan kecepatan yang konstan. What is the value of the opposing force F? Berapa nilai dari gaya F yang berlawanan? Ya enggak? Berapa? Yuk. Berapa berarti? Nih. And the object move the with constant velocity. Kata kuncinya di mana, teman-teman? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kata kuncinya apa di situ? Gaya F-nya itu 20 Newton bekerja. Ya, nilai P-nya 20. Kemudian apa lagi? Jika P adalah gaya sebesar 20 Newton dan
Objek bergerak dengan constant velocity, kecepatan konstan. Nah, kata kuncinya apa? Konstan Kecepatan Konstan. instan. Ya, Konstan. kata Kecepatan. kuncinya constant velocity di situ. Kecepatannya konstan. Dan nilai P-nya, P itu sebagai gaya, nilainya 20 Newton. Berapakah nilai F? 20. 20. Betul, 20. Kenapa 20? Karena F Karena konstan. konstan dan Ya, hasilnya 0. Konstan kan? Ya. tidak terjadi percepatan. Kecepatan. Oke, berarti sigma F sama dengan 0 ya. Ya kan? Ya enggak? Iya, Pak. Ya Ya, ke Bapak. kanan 20, ke kiri 20. F-nya. F-nya kan ke kiri ya, 20. Berarti sigma F sama dengan 0. 0. 0. Hingga tidak ada percepatan. Kalau tidak ada percepatan alias kecepatannya konstan, maka nilai F ini ya sama besar nih, 20, 20. Atau dia hukumnya hukum Newton 1. Dia sebuah benda akan bergerak ya, dengan kecepatan yang konstan. Tidak ada percepatan. Hukum Newton 1 ini. Oke, sekarang yang nih. Oke, nomor 3. Ini Google Form deh, kalau nggak di Nomor Form 3. sama Mbak, nomor 3. bagus bagus bilangnya bapak tuh udah di share ke apa namanya di share ke portal. Ternyata nggak ada juga kan Cinci tuh. Buat aku mah katanya kayaknya formnya beda nggak sih? Ini punya. Tapi ya masa beda sih di mana? Udah ada. Udah ada. Udah ada. Oh, ya, kamu mau cek aja sih nanti tadi untuk yang pemakalannya perlu bikin itu nggak perlu itu nggak mau ini nggak? Oke, 3A. Berapakah resultan gaya yang dihasilkan ya, dari sebuah percepatan 5 meter per sekon kuadrat pada sebuah mobil yang bermasa 1000 kilogram? 5.000. Sambil belajar bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Walaupun bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi berlatih nggak apa-apa. Ya, berapa? 5.000 Newton. 5.000 Newton. Oke, gimana caranya? Menggunakan rumus hukum Newton 2, di mana F itu sama Oke. dengan M dikali A. Ah, M-nya oke. itu 1000, Berapa A-nya 5. hasilnya? 5.000. Oke. Oke. F sama dengan M dibagi A ya. M dikali A. Nah, 1000 dibagi sama kali A ya. F sama dengan M kali A. M-nya M-nya 1000 1000. kilogram. A-nya 5 meter Oke, per 5.000 sekon ya? kuadrat. Oke, Iya. F sama kali A. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat atau Newton gitu ya. 5.000 Newton. Yang B coba. Yang B-nya 15 meter per sekon kuadrat. 15 meter per sekon kuadrat. 15 meter sekon kuadrat. Oke, dari mana asalnya? A sama dengan Dari F per M. Ya, F dibagi M.
30/2 jadinya 15 meter per sekon kuadrat. Oke. Sekarang yang nomor 4 coba. A block of mass 50 gram, ya. Sebuah blok, ya, bermasa 500 gram. Ditarik, bolt itu ditarik ya, atau didorong? Ditarik ya, ditekan, bolt itu ditekan, ya, didorong gitu ya. Didorong, didorong dari keadaan diam pada posisi horizontal. Ya. Tidak terjadi gaya gesek, frictionless. Tidak terjadi gaya gesek. Ya. Nah, dia bergerak, ya, sejauh 8 meter. Dia bendanya tadi. Bergerak sejauh 8 meter pada waktu 2 sekon. Hitunglah percepatannya. Kemudian berapakah nilai dari F? Berapa nilai F-nya? Nilai percepatannya itu 4 meter per sekon kuadrat, bukan? Nah, dari mana asalnya? Menggunakan rumus GLBB. Ya, gimana? Jadi rumusnya itu kan S sama dengan Pi0 ditambah 1/2 setengah A dikali T kuadrat. Di situ kan ada, Ah, karena bendanya itu mulainya dari diam, maka Pi0-nya itu ya, 0. Maka ya, hasilnya S itu sama dengan 1/2 AT kuadrat, di mana ah, S itu 8 ya, dan T itu 2. Maka 8 sama dengan 1/2 A dikali 2 kuadrat. 8 sama dengan ya, 1/2 A kali 4, maka A sama dengan hmm, 8 dikali 2/4. 16 bagi 4 hasilnya 4. Lalu ya, dimasukkan ke F-nya, di mana F itu kan sama dengan M dikali A. M-nya sudah ya, diketahui, yaitu 500 gram. Diubah ke ah, kilogram itu hasilnya 0,5 kilogram. Lalu A-nya sudah diketahui 4, maka F itu sama dengan 0,5 dikali 4 hasilnya 2 Newton. oke, makasih. Ya, Ya, Kak. makasih Dewi. Yang lain bisa ya ngikutin ya. Oke, yang rumus kemarin tuh ya, persamaan dari GLP itu ya. Yang GLBB ya, GLBB. Oke, sekarang nomor berapa nih? Saya nggak menjelaskan ini. Nomor 9. Explain the following using F sama dengan M kali A. Jelaskan dengan pernyataan di bawah ini dengan persamaan rumus F sama dengan M kali A. Yang A itu ya, a racing car, mobil balap gitu ya. Dia dengan energi powerful, engine powerful, and is made of strong but lightweight material. Dan dia dibuat dari uh, made of strong ya, but lightweight material. Jadi dia tuh punya apa namanya kekuatan gitu ya,
But lightweight material. Lightweight itu apa ya? Weight itu berat ya. Material itu bahan. Bahan-bahan material ya. Coba lightweight. Mana lightweight? Terjemah, translate. Lightweight. Lightweight itu ringan ya. Mobil itu engine powerfulnya, tenaganya itu sangat besar. Powerful engine itu berarti tenaganya sangat besar. Namun dia terbuat dari bahan yang ringan, material. Coba jelaskan dengan persamaan rumus F. Materialnya saat ringan, bahan digunakan untuk membuat mobil racing dari balap, dia kuatnya sangat strong ya. Kuat tapi ringan ya, materialnya. Power engine. Racing car-nya. Bapaknya keluar lagi. Bapaknya keluar lagi tah? Iya. Iya nih, nggak ada. Lah, bentar tuh. Waktunya bentar lagi tah. Sampai 9.20 itu udah dikurangi 20 menit. Harusnya kan 9.40 ya. Jadinya 9.20. Korting. Yang dari setengah 8 sampai jam 8 itu nggak masuk kortingan. Emang kita mulai setengah 8 tuh? Iya, mulai setengah 8 harusnya. Tapi kan bapaknya minta jam 8 tadinya. Oh, berarti itu tuh nggak masuk kortingan kan? Betul Enggak, jadi emang dipajuin tuh. Dipajuin. Dimajuin. Jamnya jadi jam 8. Jadi beresnya jam Oke. 9. Oke, saya tadi terlempar ya. Sorry, saya nggak tahu ini sinyalnya sepertinya. Oke, di situ gimana tuh? Jelaskan menggunakan konsep hukum 2 Newton. Sebuah mobil balap, dia engine powerful ya. Energinya sangat powerful dan dia terbuat dari material ringan, tapi kuat materialnya. Coba gimana? Kalau racing car itu untuk balapan ya, Iya. untuk balapan. Jadi kalau mobilnya itu terbuat dari bahan yang ringan tetapi kuat, sedangkan nilai dari sedangkan engine-nya, mesinnya itu powerful ya. Sehingga apa teman-teman? Akan menghasilkan percepatan yang sangat tinggi, Pak. Ya, dia akan menghasilkan gaya yang tinggi, ya, sehingga percepatannya juga tinggi, akselerasinya juga tinggi, ya, sehingga kalau untuk balapan itu ya bisa cepat sekali larinya, itu ya. Jalannya bisa cepat sekali jalannya. Jadi nilai F gaya yang dihasilkan oleh racing car tadi itu sangat besar karena massa apa? Massa kendaraannya itu sangat ringan. Ya tadi lightweight. Lightweight itu artinya ringan. Material itu bahan. Lightweight material. Jadi karena materialnya
ringan, ya, tapi dia kuat, kualitasnya kuat. Nah, dia punya energi yang besar, sehingga menghasilkan gaya yang besar dan percepatan yang besar pula. Oke, yang sekarang yang B, sebuah mobil with small engine, sebuah mobil yang mempunyai energi yang kecil, small engine, can still accelerate ya, rapidly, dapat ya, bergerak Dengan cepat. dengan cepat, dengan engine yang kecil, can still accelerate, juga dapat bergerak ya dengan kecepatan, dengan cepat tuh, rapid itu cepat ya, percepatan. Berarti apa ini teman-teman? Maka gayanya meskipun lebih kecil, tapi percepatannya juga bisa tinggi. Ya, ini kasus yang B ini, walaupun dengan small engine, ya, dia juga percepatannya tinggi. Ya, berarti gayanya juga tinggi ya, walaupun small engine ya. Ya. Hanya kalau yang pertama itu kan powerful engine, yang bawah small engine juga, tapi dia juga bisa bergerak dengan percepatan yang cepat gitu ya, dengan percepatan yang tinggi. Berarti nilai F-nya juga tinggi, nilai F-nya juga tinggi. Ya. Oke. Sekarang coba yang nomor berapa tadi yang belum ya? Nomor 4 coba. Nomor 4 udah ya? Udah, Pak. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Bergerak dari keadaan diam, ya, starting from rest on a level road. Jadi dia bergerak dari kecepatan, dari posisi diam, nah, ya, ada sebuah level jalan gitu ya. Orang perempuan dapat dengan kecepatan 5 meter. Oh, dia naik ini ya, naik sepeda motor. Dia kecepatannya itu awalnya 5 meter per sekon. Awalnya. Dalam 5 meter per sekon dengan kecepatan pada 10 di nah, kelajuan 5 meter per sekon pada waktu yang ditempuh itu 10 sekon menggunakan sepedanya dia. Temukan percepatannya berapa. Kemudian berapakah kelajuan rata-rata selama 10 sekon. Kemudian jarak yang ditempuh. The distance she travels in 10 sekon. Jarak yang ditempuh selama 10 sekon. Berapa nih percepatannya? Percepatannya 0,5 meter per sekon kuadrat. Oke, gimana caranya? Memakai rumus percepatan, di mana V akhir itu dikurangi P0. P awalnya itu kan mulanya dari dia, maka hasilnya yaitu 0. Maka A itu sama dengan 5 dikurangi 0 per T-nya itu 10. Maka 5 per 10 hasilnya 0,5. Oke, 0,5 ya. Oke, 0,5 meter per sekon kuadrat. Ya. Yang B berapa? Average 2,5. 2,5. 2,5. Dari mana? Dari
Tadi kan yang kecepatan kecepatan awalnya 0, terus Ya, kecepatan akhirnya itu 5. Jadi ya. terus dibagi dari waktunya yaitu 10. Jadi 5/10 0. Jadi 5/3 dari yang dibagi per 2 gitu. Jadi hasilnya 0,5 maaf Pak, 2,5 meter per second. 2,5. Ya, ada yang lain? Perubahan waktunya berapa tadi? Halo? Saya terlempar lagi nggak? Oh, enggak. Oke. Yang C berapa yang C? Yang C C-nya tuh 25 5 meter. 25 meter. Dari mana? Dari rumus yang apa namanya? Kecepatan awal. Kecepatan awalnya kan 0. Ya. Rumusnya yang kecepatan awal dikali T ditambah 1/2 A T kuadrat. Ya. Nah, kan percepatan awalnya kan 0. Ya. Waktunya kan 10. Jadi 0 dikali 10 ditambah setengah. Hanya kan tadi 0,5. Habis itu T-nya 10/2. Jadi setengah dikali 0,5 dikali 10/2 kan 100. Jadi 25. 25 meter ya? Yang ditempuh ya? Selama waktu 10 sekon. 10 detik. Ya. 10 second. Oke. Nanti ini saya capture aja. Nanti coba teman-teman ini ya. Teman-teman sudah ngorek belum di bukunya? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah. Oke, hari ini cukup dulu ya. Hari ini cukup dulu. Ini pada di kampus apa masing-masing? Di Mahad, Pak. Di rumah Bapak. Oh, di Mahad. Oh iya, santriwati ya. Tapi mungkin ada yang di rumah juga ya. Yang Ya. mari kita akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.